Walau sudah banyak literasi dan perlindungan hukum tentang eksploitasi anak, Indonesia masih mengalami peningkatan kasus ini. Bahkan pada tahun 2023 tercatat oleh KPAI 2.656 kasus tentang eksploitasi anak. Hal ini menunjukkan perlunya wawasan dan himbauan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa hukum ingin membahas satu fenomena dan satu kasus yang marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Malang, yaitu tentang kasus eksploitasi anak. Menurut BPS tahun 2023, ada sekitar 1,1 juta anak berusia 5-17 tahun yang bekerja. Dan menurut BPS juga 54,22% itu mengalami kasus eksploitasi anak. Dan hari ini teman-teman kita akan membahasnya dari sisi HAM, hukum, dan juga dari kondisi lapangan. Stay tune. Di Malang, bentuk eksploitasi yang sering kita lihat dapat mereka harus berjualan suatu barang, seperti di jalan raya, lampu merah, atau bahkan harus mengemis dari satu restoran ke restoran lainnya. Hal tersebut dikuatkan juga dengan pernyataan PBB Indonesia yang menyatakan bahwa 11 juta anak Indonesia berpotensi mendapatkan eksploitasi anak karena adanya tekanan ekonomi, di mana Malang menjadi daerah yang rawan karena tingginya mobilitas kota. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76I Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang larangan eksploitasi anak dalam bidang ekonomi dan juga seksual. Pelaku akan dikenakan penjara selama paling lama 10 tahun dan juga denda sebesar 200 juta rupiah. Pasal 58 ayat 2 mewajibkan setiap negara, terutama Indonesia, memberikan perlindungan khusus terutamanya terhadap anak korban eksploitasi, memberikan perlindungan terhadap mereka. Indonesia juga terikat pada Konvensi Hak Anak yaitu CRC yang mewajibkan atau menjamin hak atas tumbuh, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan dari kekerasan. KPAI melaporkan setidaknya ada 1.750 kasus mengenai eksploitasi dan juga human trafficking pada anak pada beberapa tahun terakhir. Hal ini jelas melanggar hak anak dalam hidup bebas dan juga hidup aman dari eksploitasi. Nah, kalau gini jalan sendirian ya? Terus sekolahnya di mana, Dik? Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Sekolah ya? Sekolah. Oke. Kamu jualan apa? Jalan ke Ruku. Kerupuk. Yang itu ya? Iya. Ini kamu jual berapa? Satu paknya 15. Satu pak segini. Segini, Iya. 15.000. Kamu ini jualannya dikasih sama siapa? Itu nanti setorannya ke orang. Jam 4. Dari jam 1 siang pulang sekolah. Nanti uangnya tuh semuanya buat dia atau ada buat kamu juga? Ada bahkan. Ada buat kamu. Itu berapa biasanya? Kalau kayak nggak habis ya tergantung sisanya berapa. Capek nggak? Capek. Capek ya. Nanti kasihnya ke siapa? Dijemput. Nanti biasanya pulangnya gimana? Pulangnya kadang jalan kaki, kadang juga naik ke situ. Kamu udah kayak gini dari berapa lama? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Berarti itu berapa itu 7 tahun lalu? TKP udah jualan. Itu dari TKB berarti setiap hari? Iya. Berarti capek ya kalau sama sekolah ya? Iya. Capek ya? Sampai malam berarti? Dari video dan kisah yang telah dipaparkan, kita sama-sama melihat bukti nyata bahwa hak-hak dasar anak masih sering terabaikan di sekitar kita. Padahal secara hukum negara sudah menjamin perlindungan penuh terhadap setiap anak di Indonesia bahwa mereka harus hidup tanpa paksaan ekonomi. Maka eksploitasi anak bukan hanya masalah sosial, namun juga melawan hukum yang akan merusak masa depan bangsa. Hukum tidak akan berjalan tanpa kepedulian kita. Maka dari itu, menjaga mereka merupakan kewajiban moral kita sebagai warga negara yang taat. Jadi jangan hanya tutup mata, mari kita tegakkan keadilan bagi generasi penerus kita. Tegakkan hukum. Tegakkan hukum. Tegakkan hukum. Tegakkan hukum, lindungi anak Indonesia.